Selamat jumpa kembali dengan saya, Mario Antonius Birowo, atau biasa dipanggil Anton, dan saya merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang teman, yaitu Bu Francisca Desiana dan Bu Olivia Lewi. Keduanya merupakan alumni dari program studi ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta dan memiliki minat di terkait dengan literasi digital. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang literasi digital, ya. Khususnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepantasan, etika, ya, di mana ini penting banget buat kita ketika digitalisasi, penggunaan media digital itu luas dipakai oleh kita bersama. Nah, persoalannya adalah apakah kita kemudian juga mampu menggunakannya dengan bijak, ya, dengan tepat, sehingga media digital mampu memberikan nilai manfaat yang baik buat kita. Nah, untuk pertama kali tentu saja kita berbincang-bincang dengan kedua tamu kita, memperkenalkan diri dulu. Tidak kenal maka tidak sayang, kalau sudah sayang jangan ditinggal. Oke ya, mari silakan Mbak Francisca Desiana bisa cerita tentang latar belakang diri, dan kemudian Mbak Olivia Lewi ya juga menceritakan tentang latar belakang diri, khususnya lalu berkaitan dengan minat interest, mengapa sih literasi digital itu menarik perhatian bagi teman-teman berdua ini. Silakan. Terima kasih Pak Anton, Mbak Levi. Jadi saya tadi sudah diperkenalkan, Francisca Desiana, lengkapnya Francisca Desiana Setianingsih. Saya alumni Universitas Atmajaya, Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan yang ke-4 atau 5 kalau nggak salah. S1 saya dari situ, dari Atmajaya, lalu S2-nya di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, saat ini saya aktif sebagai tenaga pengajar, staf pengajar di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Beberapa kali Pak Setio ya itu mampir ke Kupang, gitu juga dengan Pak Lukas, mampir ke Kupang, kadang berbincang-bincang, kadang kami todong untuk membawakan materi karena kebetulan datang. Lalu di 2019 kemarin Mbak Lintang dari Japelidi itu mengajak saya dan beberapa teman di Prodi untuk bergabung dalam Japelidi dalam kegiatan literasi digital. Nah, sebelumnya memang sudah senang dengan namanya literasi digital karena memang sudah masanya, sudah zamannya teknologi, sehingga mau nggak mau kita sebagai pengguna media digital, media sosial juga perlu memperhatikan, perlu mengetahui dengan baik apa saja yang perlu dijalankan berkenaan dengan penggunaan teknologi digital itu. Lalu belakangan ini ya, karena kemarin ikutan bersama-sama juga dengan Pak Anton menyusun modul literasi digital, jadi saat ini ya aktivitas saya selain mengikuti kegiatan literasi digital itu juga mengajar, kemudian membuat penelitian dan pengabdian. Yang terakhir kemarin mendampingi anak-anak KKN secara online, dan anak-anak KKN itu dituntut untuk bisa membatasi bertemu dengan orang banyak sehingga lebih banyak mereka menggunakan teknologi digital pada saat melaksanakan program-program KKN. Mungkin itu saja dari saya, Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak Desiana. Dan kemudian kita beralih ke Mbak Lewi. Silakan, Mbak Lewi. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Bu Desi, dan selamat sore teman-teman Sobat Atma gitu ya. Perkenalkan, saya Olivia Lewi. Saya biasa dipanggil Lewi. Saya dosen di FISIP Atmajaya Yogyakarta, terutama di konsentrasi komunikasi massa dan digital. S1 saya di Universitas Atmajaya juga, gitu. Saya adik kelasnya Bu Desi, saya di angkatan 2004. Kemudian S2 saya di UGM, kebetulan mengambil peminatan di manajemen media. Terus saat ini juga aktif bareng dengan Bu Desi juga di Japelidi, selain itu juga di Aliansi Jurnalis Independen di Yogyakarta. Untuk minat studi itu selain di media, di jurnalistik, juga sekarang di literasi media. Kenapa ini penting? Itu karena bagi saya itu sudah mulai dekat atau
saya masuk generasi milenial. Jadi generasi milenial itu dekat dengan teknologi. Bangun tidur, bukanya HP. Kemudian setelah dari buka HP, banyak pesan berantai yang datang. Nah, contohnya di grup keluarga saya misalnya. Grup keluarga nge-share apapun, terus mereka juga nge-share lagi yang lain. Padahal itu hoax misalnya. Nah, dari pengalaman kecil itu terus saya kok kasihan sekali ya keluarga kecil saya itu banyak terpapar hoax misalnya. Nah, karena saya sebagai ya saat ini akademisi dan tanggung jawab saya gitu, sepertinya saya juga perlu mendidik keluarga saya supaya cerdas dalam melihat konten media atau memproduksi konten media. Dan di jurnalistik sendiri itu juga saat ini saya juga aktif untuk memberikan pelatihan terkait dengan cek fakta gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik untuk melakukan atau memberikan sharing ke teman-teman begitu ya, supaya mereka itu menerima informasi, supaya mereka itu juga bisa cerdas. Karena apa? Karena sekarang teman-teman, khususnya teman-teman generasi milenial itu banyak yang hanya mengkonsumsi berita yang sifatnya dalam tanda kutip receh. Jadi harapan saya dengan minat di literasi ini dan membagikan ke teman-teman itu akan membuat teman-teman semakin melek media. Begitu saja Pak Anton, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sudah perkenalan, sudah kita mulai, dan kita bisa melanjutkan bincang-bincang ini ya. Pertama adalah pada saat-saat sekarang sangat mudah untuk menemukan motivasi para anak-anak muda, remaja, mahasiswa untuk menjadi konten kreator ya. Dan ini sepertinya menjadi suatu profesi yang menarik karena akan memungkinkan mereka memiliki tentu saja penghasilan, selain mereka kemudian juga menjadi populer ya. Nah, oke, tentang konten kreator dulu ya. Bagaimana pendapat teman-teman melihat fenomena tentang maraknya para anak muda ingin menjadi konten kreator? Oke, jadi memang kehadiran teknologi itu memudahkan dan menyenangkan siapa saja gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin yang tadinya hanya dirasakan sendiri, terus dengan adanya teknologi terbersit untuk membagikannya kepada orang lain supaya turut merasakannya. Nah, kehadiran konten kreator ini di satu sisi kalau memang kontennya itu positif, kemudian memotivasi, itu bagus karena bisa mengajak orang membuat sesuatu yang baik sebagaimana yang mereka lihat dalam konten-konten di media sosial. Tetapi menjadi kurang menyenangkan ketika konten yang diunggah itu konten-konten yang sifatnya negatif, yang mungkin bisa merusak atau bisa mengajak orang berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Jadi kehadiran konten kreator itu ya kayak dua sisi gitu, ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi nanti tinggal kita sebagai pengguna memilih konten mana yang cocok bagi diri kita dan bisa bermanfaat. Itu kalau dari saya lihat tentang kehadiran konten kreator. Ya, kalau Mbak Lewi? Oke. Kalau fenomena konten kreator menurut saya ini sedang hits gitu ya di mahasiswa fisik. Ketika saya bertanya, kamu mau jadi apa? Jawabannya adalah konten kreator. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi motivasi pertama itu biasanya. Yang kedua adalah saya nggak ingin bekerja di perusahaan, tetapi saya ingin menghasilkan sendiri dengan kreativitas saya sendiri. Nah, dua alasan ini menurut saya tidak masalah gitu ya. Wajar bahwa sekarang konten kreator itu dengan adanya teknologi gitu ya, setiap orang bisa memproduksi konten dengan bebas, dalam tanda kutip bebas yang bertanggung jawab menurut saya gitu ya, dan bisa menghasilkan uang gitu tentu saja. Seperti contoh tadi mahasiswa saya itu seorang konten kreator, kemudian dia lebih kepada konten kreator, dia meniru busana K-pop misalnya. Nah, banyak ternyata followernya. Tetapi yang memang perlu disikapi adalah itu tadi yang seperti dikatakan Bu Desi gitu ya. Tidak semua konten kreator itu tahu mana konten yang dalam tanda kutip layak dipublikasikan dan tidak layak. Mungkin layak dan tidak layak itu bagi orang berbeda.
Jadi ketika saya juga bertanya ke teman mahasiswa, busana ini layak nggak? Layak misalnya. Busana ini layak? Tidak layak, tidak layak. Jadi menurut saya aturan layak dan tidak layak memang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia ini gitu ya. Karena kita menganut budaya ketimuran misalnya, ya kita sebaiknya misalnya sebagai konten kreator perlu melihat konten itu disesuaikan dengan budaya yang ada di kita gitu. Nah, ada banyak konten kreator di Indonesia macam-macam. Secara kreativitas menurut saya macam-macam. Ada yang ngomongin soal pakaian, ada yang ngomongin soal kuliner, ada yang ngomongin soal lagu, dan yang lain-lain. Dan itu fungsinya juga bagi saya, misalnya sebagai seorang pendengar atau pembaca, ada manfaatnya. Saya bisa tahu informasi misalnya. Tetapi seringkali saya juga merasa jengah ya ketika melihat konten-konten yang dalam tanda kutip tadi tidak sesuai misalnya. Kok bisa sih kayak gini masuk gitu. Dan ketika saya juga berbincang dengan teman-teman yang juga mahasiswa saya yang influencer, kamu tahu nggak bahwa konten ini dilarang misalnya? Enggak Bu, saya bebas aja kok membuat konten gitu. Nah artinya apa? Artinya bahwa saya melihat konten kreator seringkali belum tahu konten mana sih yang layak untuk dikonsumsi publik gitu ya. Jadi pertanggungjawaban mereka terhadap konten itu seringkali apa ya? Menurut saya ini yang masih menjadi tanda tanya. Tetapi secara ya ada positifnya, positifnya itu tadi. Jadi kita lebih banyak melihat konten-konten yang beraneka ragam di era digital ini. Tetapi sayangnya satu, netizen di Indonesia ini kan berbeda karakternya gitu ya. Kalau ini netizen aja nggak bisa dibendung, nah ini masalah, nanti malah perang konten. Bisa saja perangnya perang negatif, hanya masalah misalnya konten yang dibuat oleh konten kreator. Gitu Pak Anton, kalau saya. Ya, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan tadi terakhir ya Mbak Lewi menyampaikan soal mereka fokus pada apa yang ingin mereka buat begitu ya. Nampaknya mereka fokus pada creativity atau kreativitas. Ini bagaimana? Ketika mereka mengatakan ya nampaknya saya tidak perlu tahu banyak soal batasan-batasan ya, implicitly ya tadi ya. Tapi saya fokus pada apa yang ada di dalam pikiran saya supaya kemudian saya bebas berkreasi. Ya, bagaimana? Oke. Ketika melihat beberapa teman-teman konten kreator, ya saya bebas. Bebas itu Anda ada di mana kalau saya harus bertanya ke mereka. Nah, kalau ada di negara Indonesia, kita dibatasi loh oleh Undang-Undang ITE misalnya. Boleh berekspresi di dunia maya, tetapi ada batas-batas yang harus dipenuhi oleh mereka. Seperti apa misalnya? Oh, ada konten pornografi. Oh, ada konten misalnya eksploitasi, ada konten penghinaan misalnya. Nah, konten-konten yang dilarang itu sebaiknya ya dihindari dan memang tidak boleh gitu ya bagi konten kreator. Jadi kreativitas itu boleh, hanya saja kreativitas itu perlu melihat di Indonesia itu ada undang-undang loh di sini. Halo, hati-hati kalau ada undang-undang, kamu bisa terjerat. Karena kalau kita lihat studi kasus di Indonesia, banyak loh konten kreator yang terkena undang-undang karena mereka nggak tahu gitu bahwa konten yang mereka hasilkan itu ternyata dilarang di Undang-Undang ITE. Jadi gitu Pak, kalau menurut saya Pak Anton. Ya, kalau di Kupang sendiri tempatnya Mbak Desi sekarang ini bekerja, berkarya, juga tinggal, fenomena tentang konten kreator ini gimana? Pertama-tama soal keinginan anak-anak muda, dan kedua adalah soal yang pertanyaan tentang creativity sebagai hal yang mendasar untuk para konten kreator. Baik Pak Anton, jadi di Kupang sendiri memang mungkin tidak terlalu terlalu aktif seperti teman-teman yang di Jawa, tetapi ada beberapa teman mahasiswa juga yang memang menjadi seorang YouTuber atau biasa mengunggah konten-konten mereka, tetapi yang rata-rata saya lihat memang masih dalam ada batasannya, masih dalam batas yang wajar, istilahnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang saya menemukan juga ada beberapa konten yang ya mungkin pakai logat Kupang gitu ya, pakai bahasa Kupang, tetapi kemudian misuh-misuh gitu ya, marah-marah di situ. Jadi itu juga bisa jadi karena mereka yang tadi dikatakan Mbak Lewi belum tahu batasan-batasan seperti apa ya. Lalu bisa juga saya tambahkan bahwa mungkin mereka tidak menyadari hak dan kewajiban sebagai pengguna media digital, karena memang punya hak
bebas berkreasi, bebas mengunggah apapun, tetapi di samping hak juga ada kewajibannya. Jadi menurut saya sih kalau dikaitkan dengan fenomena konten kreator, ketika mereka mengunggah sebuah konten itu biasanya balik kepada diri sendiri. Kira-kira apa sih keinginan diri untuk membuat konten? Niatnya untuk apa? Untuk manfaat atau hanya untuk ikut-ikutan viral misalnya? Seperti yang misalnya kemarin yang prank sampah itu kan akhirnya ada juga yang ikut-ikutan. Bisa jadi karena yang pertama itu viral lalu tidak ada yang menegur atau belum ada yang menegur, orang berikutnya ngikut. Jadi intinya nggak apa-apa deh apa saja saya posting, yang penting viral, yang penting tenar, yang penting populer. Seperti itu Pak Anton. Ya, nampaknya kemudian keberhasilan sebuah konten kemudian bisa menarik minat orang untuk mengikuti atau menirunya ya. Ya betul. Ya. Betul. Ya lalu di sini tentu saja kalau peniruan-peniruan itu kan berbeda lagi dengan konsep creativity yang ingin mereka dorong. Ya. Gimana kalau menurut dua teman ini bicara tentang ya fenomena para konten kreator yang pinginnya cepat populer, tapi sebenarnya mereka istilahnya menyalahi soal creativity yang tadi prank ngikuti kalau sudah sukses dan seterusnya. Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin teman-teman kalau misalnya punya kreativitas ya kalau original itu bagus, tetapi tetap saja melihat batasannya. Tetapi kalau misalnya ikut-ikutan mungkin ada konsep yang namanya ATM itu loh Pak, amati, tiru, modifikasi. Tetapi amati, tiru, modifikasi ke arah yang lebih baik, jangan sampai ikut-ikutan ngeprank seperti itu. Nah, mereka yang terjebak untuk ikutan itu ya pertama bisa saja tidak tahu batasannya seperti apa yang tadi sudah Mbak Levi sampaikan. Kemudian mereka mungkin berpikir ya karena di dunia digital mungkin nggak ada orang gitu ya tanda kutip, nggak ada yang orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat, sehingga ya suka-suka aja menyebarluaskan sesuatu termasuk yang kurang manusiawi istilahnya seperti itu atau melanggar kesusilaan. Lalu bisa jadi mereka apa ya modal untuk membuat konten itu kan nggak mahal tuh. Ketika mereka melihat sesuatu, misalnya kalau di Kupang kemarin kan ada fenomena habis seroja itu muncul berbagai macam mata air lalu membuat kolam yang banyak atau air mengalir yang sangat banyak, itu juga jadikan sebagai sebuah konten gitu loh. Jadi tidak terlalu membutuhkan banyak modal untuk seseorang bisa mengupload sesuatu, tetapi tetap lagi kembali kepada diri sendiri sebenarnya niatnya itu seperti apa. Jadi fenomena ikut-ikutan ini bisa istilahnya bisa dibuat ke arah yang lebih kreatif jika mereka bisa membuat sesuatu yang baru dibandingkan yang mereka ikuti tadi ya, misalnya buat pakaian kayak tadi ya, ada teman yang kemudian cover baju atau pakaian atau lagu. Nah, mereka bisa membuatnya dengan konsep yang mereka punya ciri khas sendiri seperti itu Pak Anton. Ya misalnya seperti apa kalau di Kupang lalu outfit tentang sifat kain-kain lokal Kupang yang terkenal gitu atau semacam. Iya, ada kayak makanan misalnya mereka cerita tentang makanan atau ya kuliner itu, kemudian biasanya yang saya lihat itu tentang wisata alam gitu kan. Di Kupang juga ada tempat-tempat yang nggak kalah indahnya dibandingkan di tempat lain gitu. Jadi biasanya itu konten-konten yang saya lihat yang lebih bisa menggugah orang untuk wah bagus ya, membuat orang lebih positif lagi. Sudah ada penelitian tentang itu? Ada beberapa teman yang meneliti, teman mahasiswa, karena saya kadang-kadang bilang tolong coba kamu teliti konten-konten yang isinya ada yang semester ini tuh ada yang lihat konten yang isinya cacian gitu, bullying gitu kan, atau body shaming seperti itu. Jadi itu ada beberapa teman mahasiswa yang sekarang ini sementara menyusunnya Pak Anton. Ya, nanti mereka tujuannya untuk mendapatkan hasil yang seperti apa kalau berdasar pengamatan Mbak Desi? Ketika mereka meneliti seperti itu, mereka yang skripsi ini kebanyakan ingin lihat kenapa sih mereka buat seperti itu, apa sih yang sebenarnya mereka cari seperti itu dari si konten kreator tadi. Ya. Itu ya.
Oke, ya baik. Ya kalau Mbak Lewi untuk yang terkait dengan perbincangan barusan itu bagaimana menyoroti aspek imitasi ATM yang terjadi di lingkup yang Mbak Lewi amati, khususnya misalnya di Yogyakarta gitu. Oke, saya mungkin bicara soal kreativitas dulu ya Pak ya. Ya. Dan beberapa yang saya amati, yang saya ikuti gitu ya, beberapa konten kreator. Nah, sebenarnya kreativitas itu tidak melulu kok harus negatif. Jadi misalnya ngeprank, terus kemudian mencaci orang gitu, nggak melulu gitu. Jadi yang saya lihat itu banyak juga konten kreator yang memberikan informasi yang positif, misalnya soal kuliner, soal misalnya ada yang menarik nih, misalnya dia ngomongin soal jadi fotografi misalnya, dia membahas sendiri misalnya, terus kemudian dia cerita kebudayaan lokal misalnya. Nah, artinya kreativitas itu tidak mesti harus berbau konten negatif, karena belum tentu loh yang konten negatif itu selalu viral gitu. Jadi konten yang positif itu juga bisa viral. Nah, menurut saya sekarang netizen itu sudah memiliki dalam tanda kutip ketika dia mau follow seorang konten kreator, dia mikir ini Instagram ini kalau isinya sesuatu yang jelek pasti males kayak saya gitu. Mau follow Ferdinand gitu, saya nggak terlalu suka gitu ya. Dan menurut saya netizen ini sudah mengelompok juga Pak Anton sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan kalau dilihat di Indonesia sendiri, netizen itu juga sudah mulai cerdas loh. Mereka juga sudah mampu untuk melaporkan seorang konten kreator yang memang kontennya nggak baik gitu. Jadi menurut saya kreativitas itu tidak dibatasi kok. Kita masih punya hal yang banyak sebenarnya yang dicari gitu. Dan memang kalau di sisi netizen, memang netizen sendiri yang harus menurut saya jeli ya gitu dalam ini apa konten kreator yang menarik tetapi bermanfaat dan saya memberikan like gitu. Nah, konten kreator kan butuh like, konten kreator kan butuh apa ya? Butuh interaksi yang banyak. Nah, kalau netizennya aja misalnya kayak saya gitu, melihat sesuatu yang jelek saya nggak mau gitu ya, konten kreatornya pasti mundur. Jadi gitu. Jadi menurut saya ada hubungan timbal balik, tidak sekedar konten kreator itu mengkonsumsi konten, memproduksi konten saja gitu. Ini terakhir saya ngobrol dengan mahasiswa saya gitu ya, dia dia seorang storyteller gitu. Dia bikin kebudayaan, dia menyorot soal kebudayaan lokal gitu. Dia juga mempertimbangkan netizennya gitu. Oh, netizen sukanya ini, saya juga bisa kok bikin ini gitu. Jadi semacam konten kreator punya tantangan dari netizen yang memberikan masukan gitu. Lalu saya tanya lagi, kayak kebetulan karena dia sudah tahu media ya, artinya bagimu apakah sesuatu konten itu bisa viral ketika positif? Jawabannya bisa Mbak gitu. Kita tinggal buat kreatif aja, misalnya bikin kuliner soal bakso. Bakso itu semua Jogja banyak bakso. Tapi bakso mana yang istimewa, yang belum pernah dibuat yang lain, itu bisa jadi menarik dan bisa dicari orang. Nah, itu yang mungkin artinya apa ya? Kreativitas konten kreator hubungannya dengan imitasi tadi sebenarnya menurut saya ya tidak perlu kok imitasi gitu. Kita sudah bisa mengolah ide sendiri dengan adanya kesukaan kita gitu. Hanya saja harus mencari out of the box-nya Pak Anton. Menurut saya sih itu gitu Pak. Ya, tentu saja kita seringkali merasa takjub ya dengan kreativitas dari para orang muda itu dalam membuat konten ya. Kayaknya menjadi sesuatu yang menarik juga untuk selalu diamati bagaimana mereka kemudian melakukan proses-proses kreativitas ini ya. Dan tadi ada ditambahkan soal sebenarnya salah satu cara untuk membentuk konten kreator sehingga mereka memproduksi konten-konten yang positif begitu ya, ada keterlibatan dari netizen ya, khususnya apresiasi netizen. Itu gimana caranya kemudian kita tidak hanya fokus pada konten kreatornya tetapi juga netizen. Tadi ya ada keterlibatan netizen, atau kalau di media itu kan ada interaktivitas ya Pak Anton. Seringkali kan ada misalnya kalau di media itu ada like,
ada komen, ada share gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang dilihat oleh para konten kreator gitu. Nah, kalau netizennya cerdas, biasanya yang saya lihat, saya ikutin gitu ya. Saya kebetulan suka kuliner gitu, dan komennya itu menarik-menarik gitu, Pak. Mas, kamu liputan Mas, kamu ambil ini dong Mas gitu. Ini menarik gitu. Ini belum pernah dibahas gitu. Nah, artinya seringkali ide dari netizen itu juga jadi bahan untuk membuat kontennya si konten kreator gitu ya. Jadi peran netizen itu kalau yang saya amati gitu di beberapa apa namanya kayak Instagram, kemudian yang lebih banyak Instagram ya Pak, kalau saya lihat itu terjadi interaksi itu gitu ya Pak. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya konten kreator mau kehabisan ide. Di YouTube juga kayak gitu. Misalnya YouTube-nya, karena sebenarnya saya nggak mengidolakan Atta Halilintar, tidak, tapi saya sering melihat Atta Halilintar sebagai bahan belajar saya gitu ya. Komen-komennya ya memang ada yang ya lucu-lucuan, tapi ada yang juga mengarahkan gitu, Mas jangan kayak gini dong Mas Atta kalau bikin gitu. Nah artinya netizen itu juga berperan sebagai tidak hanya pemberi informasi, tetapi dia juga menjadi saran, dia juga bisa memberikan saran bagi konten kreator gitu. Dan menurut saya setelah adanya saran itu biasanya ada timbal balik, makasih nih sarannya, kita akan buat konten yang lebih baik lagi. Nah, gitu sih Pak. Jadi keterlibatan itu yang saya lihat selalu ada gitu Pak di media sosial. Ya, kalau Mbak Desi gimana? Apakah memiliki angle yang berbeda dalam melihat peran netizen yang bisa berperan untuk meningkatkan kreativitas dari konten kreator atau meningkatkan kualitas dari konten-konten yang diproduksi oleh mereka? Saya sih nggak beda jauh dengan Mbak Levi tadi ya. Jadi memang si konten kreator, si pembuat konten ini kan hidupnya dari orang yang suka kontennya. Jadi dia bisa atau harus bisa menjaga istilahnya netizen, pengikutnya, followernya agar tidak meninggalkan dirinya dengan konten-konten yang dia upload atau dia unggah. Nah, ketika seorang konten kreator kemudian salah langkah, itu kalau netizen atau follower yang banyak pasti akan mengingatkan. Ya, mengingatkan supaya jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan. Nah, kalau si konten kreator itu sendiri tidak mengindahkannya, maka bisa jadi dia akan ditinggal oleh si netizen followernya tadi. Dan itu pasti merugikan, karena kan kalau followernya udah banyak, pasti pundi-pundinya juga bisa berkembang. Nah, kalau netizennya atau followernya berkurang, pundi-pundinya juga pasti berkurang. Jadi menurut saya sih kalau konten kreator yang bijak, ya dia bisa menjaga istilahnya tanda kutip kepercayaan dari netizen atau followernya, dan dia tidak mau untuk mengecewakan, istilahnya seperti itu, dengan konten-konten yang dia upload. Jadi memang benar konten kreator itu hidup dari follower atau netizen yang mengikuti media sosial dia. Seperti itu Pak Anton. Jadi sebenarnya penting ya dari pembicaraan ini, pada banyak orang kita fokus pada siapa produsen pesan itu ya. Ternyata dari dua teman ini, Mbak Desi dan Mbak Lewi, mampu mengangkat bahwa sebenarnya penting banget untuk mendorong juga netizen yang mengubah atau membantu si orang yang diikuti ini untuk menjadi orang yang lebih baik dalam berkreasi ya. Nah, konten kreator menurut pengamatan teman sekalian itu memiliki tahap-tahap perkembangan nggak sih? Apakah pernah mengikuti kasus siapa gitu berkembang kontennya dari yang tadinya mungkin sangat mudah dijumpai kesamaannya karena peniruan ATM, lalu lama-lama kemudian dia punya warna khas sendiri. Ya. Ini bisa dipelajari untuk teman-teman yang mendengarkan nanti atau menyaksikan video ini. Ya. Mulai dengan Mbak Desi misalnya. Kalau saya mungkin nggak terlalu mengikuti konten kreator, tidak terlalu melihat mereka, maksudnya ya suka lihat tetapi tidak mengikuti dengan seksama. Tetapi pasti ada perubahan. Ketika awal mungkin masih sederhana, misalnya dia kontennya tentang kuliner misalnya, pasti di awal dia mungkin meniru atau melihat konten-konten yang sudah lebih dulu ada.
ya. Kemudian lama kelamaan ya dia akan memiliki ciri khasnya sendiri seperti itu. Satu orang mahasiswa saya ya dia aktif di YouTube gitu ya, jadi YouTuber. Nah, konten-konten dia itu lebih kepada puisi dan perempuan. Jadi awalnya dia hanya mengunggah sedikit puisi, lalu belum berani untuk berekspresi di media dia, tetapi belakangan ini dia sudah mulai berekspresi dengan ceritanya tentang dirinya, tentang aktivitasnya, lalu sesuatu yang bisa menggugah tentang perempuan dan sebagainya. Jadi saya melihat dari seorang mahasiswa saya ini ya dia ada perubahan yang tadinya masih malu-malu, lalu lama-kelamaan dia bisa membuka diri untuk bisa memberi konten yang lebih baik lagi daripada waktu awal dia mulai menjadi konten kreator. Itu yang saya amati dari mahasiswa saya, Pak Anton. Ada perubahan ya? Ada perubahan. Ya, baik. Kalau Mbak Levi melihat kasus tertentu mungkin ada? Ya. Baik Pak Anton, ada Pak. Jadi ya ini bukannya poin mahasiswa ya, karena dia yang follow saya. Wah, pede banget ya. Biasanya teman-teman FISIP itu ya bukan karena tugas Pak, karena memang ya biasa teman-teman follow gitu ya. Dan ada salah satu teman konten kreator itu ya dari awalnya adalah seorang penyiar radio, dan konten awal itu biasanya dia ngomongin soal, jadi cuman ini dia baju gitu ya, komentari baju, terus kemudian karena banyak permintaan gitu ya, Mbok jangan ngomongin baju lagi gitu ya, terus akhirnya sekarang dia buka link YouTube ngomongin soal kehidupan sebelum menikah gitu, karena ini isinya mahasiswa semua, jadi YouTube-nya ini ngomongin soal jadi ini sekitar angkatan 2012 gitu ya, yang sudah mau menikah, biasanya di usia 25-26, di YouTube-nya itu isinya adalah gimana sih cara, jadi simpel banget sebenarnya, tapi menarik menurut saya gini. Mbak, gimana sih? Jadi ada satu yang menarik kemarin. Mungkin Pak Anton juga kenal gitu ya, di Tetep yang diundang gitu ya di pembicaraan itu gitu. Dia ngomongin soal usia 30 belum menikah, padahal di usianya usia 25 sudah menikah. Gimana sih jadi perempuan, malu nggak sih? Misalnya seperti itu. Nah, ini saya ikuti menarik gitu ya. Artinya ya kalau saya dulu belum menikah, saya butuh konten itu. Oh ternyata ada kesamaan pengalaman dengan teman-teman yang belum menikah, jadi saya nggak masalah. Banyak kok usia 30 saya belum menikah misalnya gitu. Nah, berhubung saya sekarang sudah menikah, jadi saya melihat itu, oh ini masih berpikir yang sangat muda sekali. Jadi ya wajar ketika mereka berpikir itu. Terus ada konten menarik lagi itu misalnya mempersiapkan kehidupan supaya dekat dengan calon mertua misalnya. Itu menarik juga gitu ya. Jadi gimana harus berperilaku baik, gimana harus lulus sarjana. Nah, jadi menurut saya perkembangan dan ciri khas seorang konten kreator itu selalu ada Pak Anton gitu, dan itu juga dari usulan teman-teman mereka juga gitu ya. Jadi bagi saya konten kreator kalau cuma mandek satu, misalnya hanya membahas ini aja dan tidak tahu isu terkini misalnya, dia juga harus waspada nih, dia bisa ditinggalin netizennya gitu ya. Jadi kayak tadi nih, ini obrolan anak muda yang selalu ada ternyata melekat di diri mereka gitu, dan ternyata yang nonton banyak sekali gitu, nggak hanya mahasiswa Atma gitu ya. Jadi saya lihat itu sampai ribuan gitu. Wah ini, dan komennya masih bagus-bagus, artinya oh ternyata harus lulus dulu ya Mbak kalau mau menikah misalnya. Nah ini kan artinya bisa memberikan motivasi ke mahasiswa bahwa oh kamu harus lulus dulu, kamu menikah itu kalau sudah bekerja misalnya. Nah artinya itu Pak. Jadi menurut saya perkembangan sebuah konten itu juga dipengaruhi oleh netizen Pak Anton. Gitu Pak Anton. Jadi sebenarnya netizen juga bisa berperan sebagai penjaga dari kualitas, dan kemudian juga bagian dari peningkatan kualitas juga ya. Dan kalau misalnya tadi kita mendengar inspirasi yang muncul dari setiap konten yang diproduksi oleh para YouTuber misalnya, atau mereka influencer. Nah, kasus yang kadang-kadang juga membuat miris adalah konten yang dibuat
dalam rangka tujuan utama adalah demi yaitu supaya viral, lalu menghalalkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas, akhirnya kita sebut sebagai demi konten. Nah ini bagaimana pendapat dari Mbak Desi dan kemudian Mbak Lewi? Demi konten, kan seringnya begitu kita dengar, dan apa persoalan demi konten itu dari sisi etika? Ada dua pertanyaan. Demi konten, menurut saya perlu dipikirkan lagi. Demi konten buat siapa gitu Pak Anton. Jadi seringkali konten kreator viral demi konten gitu ya. Nah mereka itu juga mengandalkan yang disukai oleh netizen mereka Pak gitu. Jadi mau viral, mau jadi viral itu juga berkat netizen loh Pak gitu. Jadi misalnya netizen mintanya ini gitu. Terus dia bilang demi konten gitu ya, dia tetap berpikir pada satu, kreativitas dia sendiri, terus ciri khas dia sendiri, dan kesukaan dari pengikutnya gitu. Nah ini yang kesukaan dari pengikutnya ini biasanya yang dijaga betul sama seorang konten kreator. Karena tadi Mbak Desi tadi ya, kalau memang netizen ini nggak bisa dijaga, benar-benar ditinggal, dan dia nggak akan dapat uang gitu ya. Jadi demi konten sendiri ini, itu menurut saya kalau dari sisi etika gitu ya, tetap apa namanya tergantung konten kreatornya juga sih Pak, menurut saya Pak. Jadi ada konten kreator yang memang demi konten, dia memang tahu bahwa konten yang saya hasilkan ini sudah sesuai dengan nilai yang ada di budaya di sini gitu. Dan konten misalnya yang viral tapi melanggar, itu saya tidak akan buat gitu. Karena saya juga pernah bertanya gitu ke mahasiswa saya, apakah kamu bikin konten itu juga berpikir gitu, ini akan viral atau tidak? Ya jawabannya kita pengennya sih viral Mbak gitu. Tapi kita juga harus tahu kok Mbak gitu, norma-norma ya harus sopan Mbak, bikin konten harus menghibur Mbak, tapi menghiburnya ya jangan mengeksploitasi saya sendiri Mbak. Misalnya nih, kebetulan mahasiswa saya cantik, terus demi konten, kalau hanya demi konten saja, dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia bisa pakai pakaian yang misalnya nggak sopan gitu ya. Menurut dia bagus gitu, tetapi netizen, dia punya netizen Pak, dia ada di mungkin di Indonesia yang ada undang-undang ITE misalnya yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi ya dia akan berpikir itu Pak gitu. Jadi walaupun misalnya nggak viral pun, tetapi kalau netizen dia suka, walaupun berapa jumlahnya netizen itu, dia bisa menjaga, itu menurut konten kreator itu sudah bersyukur banget. Jadi masih tetap dia dipercaya oleh followernya gitu Pak Anton. Jadi menurut saya demi konten itu tidak semata-mata harus viral gitu ya. Dan bagi saya konten kreator masih tetap berpikir soal itu tadi, hubungan dia, kedekatan dia dengan followernya. Itu Pak Anton. Ya baik, Mbak Desi, silakan tentang demi konten. Kalau demi konten, ya kontennya demi yang konten positif atau yang konten negatif gitu ya. Jadi ada orang yang memang saya baca yang satu kasus yang meniru prank memberikan bingkisan itu, kemudian kejadiannya kalau nggak salah di Jawa juga, tetapi itu kayak katanya udah disetting. Jadi dia memberikan bungkusan kepada tantenya atau ibunya sendiri, tapi itu sebenarnya settingan. Lalu di situ dia mengakui bahwa itu adalah demi konten. Nah, demi konten yang dia buat itu ya kontennya pasti yang itu negatif karena dia juga memberikan sampah. Nah, demi konten kalau positif, viral, syukur-syukur viral, nggak viral juga tetap followernya banyak, itu baik. Tetapi yang perlu diwaspadai, demi konten itu negatif, terus langgar etika. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena kalau etika ini kan kita omong tentang tata aturan ya, tata aturan dalam berperilaku. Jadi di media digital itu juga sebenarnya ada etikanya, bagaimana seorang netizen atau konten kreator itu berperilaku di dalam dunia digital ya, netiquette istilahnya seperti itu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Jadi singkatnya kalau misalnya demi konten, sebenarnya konten kreator perlu berpikir juga, apakah konten yang dia unggah ini pantas atau tidak? Apakah konten yang dia unggah ini menyakiti orang lain atau tidak? Karena ya dunia maya, dunia nyata ini
11-12 istilahnya, sama aja. Jadi apa yang kamu nggak inginkan di dunia nyata ya jangan lakukan di dunia maya, misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa sih ya, konten kreator itu juga selain demi konten juga bisa memperhatikan aturan atau etika bermedia digital dengan baik seperti itu, sehingga netizen pengikutnya atau followernya bisa, oh iya ya ini yang kita follow ini ternyata orangnya begini ya, apa yang dia buat itu ternyata begini, bisa kita tiru, bisa kita kita adaptasi, kita buat menjadi lebih baik lagi, dan syukur-syukur misalnya follower itu kemudian meniru yang baik dari si yang di-follow tadi, kemudian menjadi konten kreator yang juga beretika. Jadi demi konten nggak apa-apa, tapi kembali lagi jangan sampai demi konten lalu etikanya dilanggar, baik etika dunia nyata maupun etika dunia maya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan perbincangan bersama Mbak Lewi dan Mbak Desi. Keduanya merupakan alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan kita tahu bahwa situasi yang sekarang ini, ya perkembangan teknologi memungkinkan para anak muda, banyak orang juga untuk mendedikasikan dirinya sebagai konten kreator. Tentu saja konten kreator bisa menjadi sesuatu yang memiliki peluang baik, ya. Tetapi ada syarat nih ya, ada persoalan. Ingat bahwa yang diproduksi adalah juga untuk orang lain, berarti hubungannya dengan etika. Ya, di sini kita bisa mengatur perilaku ya supaya sesuai untuk orang banyak, tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, kami mengucapkan terima kasih, dan kita bisa saja urun rembuk ya di dalam konten-konten berikutnya seperti yang tadi disampaikan, ya bagaimana konten yang Anda harapkan dan kita bisa mengembangkannya bersama. Ya. Untuk terakhir kali saya ucapkan buat Mbak Desi yang ada di Kupang, selamat malam ya, sekarang waktu di produksi video ini ya jam 6 waktu Indonesia Barat, di Kupang lebih malam sekarang. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dari Kupang ya. Kemudian Mbak Lewi, terima kasih sudah ikut memberikan pendapat ya dan memberikan maraknya materi diskusi kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kembali, dan kita akan bertemu kemudian di suatu saat dengan forum yang sama. Terima kasih.